Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ramlah Ar-Raihanah dengan NIM 105271107619. Semester 7 kelas C, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas akhir semester di mata kuliah kewirausahaan yang dipegang oleh Ustadz Fakhruddin Mansur Hafizahullah. Teman-teman, apa itu kewirausahaan? Sebelum kita jauh membahas mengenai kewirausahaan, saya ingin menyampaikan arti penting sebuah usaha atau ide tidak akan terlepas dari 3 hal penting, yaitu pertama, adanya kebutuhan, kedua, adanya keinginan, dan ketiga, masalah. Berwirausaha adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Asim bin Abdullah, an Salim, an Abihi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbu al-mu'mina al-muhtarifa." Akhrajahu al-Baihaqi. Dari Asim ibnu Ubaidillah, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beranjak dari sini, kita juga dapat melihat bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana mereka sukses di bidang usaha seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang bisa kita ambil contoh, bisa kita teladani bagaimana kiat-kiat para sahabat dalam menjadi pengusaha yang sukses. Para sahabat ini adalah mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan hatam Al-Quran. Dari sini kita dapat lihat bahwasanya dalam membentuk usaha, tentulah kita tidak bisa jauh dengan siapa yang memudahkan segala urusan kita. Siapa itu? Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menciptakan hubungan yang dekat dengan Allah, menciptakan terjalinnya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usaha-usaha kita akan mudah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan manusia untuk mencari kebermanfaatan dari alam semesta yang Allah ciptakan. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Membahas mengenai kewirausahaan, pengusaha dan juga pedagang tentu berbeda. Adapun pengusaha adalah mereka yang memproduksi dan menjual produk, atau juga kadang mereka yang membeli sebuah produk orang lain lalu memberikan nilai tambahan. Setelah itu barulah mereka menjualnya kembali. Adapun kriteria-kriteria yang kadang yang banyak orang
yang banyak pengusaha tidak mengetahui perbedaan-perbedaan antara kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah atau akrab dikenal dengan UMKM memiliki perbedaan-perbedaan, di mana kriteria pertama, usaha mikro adalah usaha yang di mana seorang pengusaha yang memiliki omset di bawah 300 juta dalam setahun. Adapun usaha kecil adalah seorang pengusaha yang omsetnya di bawah 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Dan usaha menengah adalah seorang pengusaha yang omsetnya di bawah 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Nah, ini hal yang perlu kita kenali, perbedaan-perbedaan UMKM. Salah satu contoh dari berwirausaha adalah menjadi seorang entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Adalah orang yang dapat berkarya dengan menulis dan juga dapat menghasilkan uang dari yang ditulis. Nah, kita tidak perlu mengambil contoh jauh-jauh. Dari teman kita sudah menciptakan satu buku yang berjudul Impian Menantiku dan Impian Menantiku, Doaku Menantimu. Ditulis oleh saudari kita Hamdah Pranda, yang dimana bukunya telah sampai di Mekah, Masjidil Haram, Vietnam, dan sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Masya Allah. Kami tunggu karya-karya selanjutnya dan menjadi amal pemberat di akhirat kelak nanti. Syukron ala ihtimamikunna wa akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.